Oh, suaranya masih saya mute ternyata ya. Baru saya buka lagi. Ya, kita lanjutin ya materinya. Jadi hari ini kita masih membahas soal database ya. Kalau kemarin itu kita yang kita bahas adalah database namanya shared reference kan. Itu untuk menyimpan data-data yang sifatnya sederhana ya. Artinya bukan berbasis record. Jadi datanya cuma single value. Itu bisa pakai shared reference meskipun akhirnya kan kita bisa juga ngakalin ya kalau kita mau nyimpan banyak record ya. Kita convert dulu ke format JSON terus bisa kita simpan ke sini sebagai string ya. Ya cuman tapi itu anu ya kalau kita misalnya mau searching nggak bisa ya. Dari katakanlah kita punya data jumlahnya berapa 1.000 gitu ya. Kemudian kita convert ke JSON, kemudian kan dari JSON kan bisa jadi string ya. Nah, jadi string disimpan ke sini. Nah, kemudian kita mau searching ya. Saya mau ambil misalnya data penduduk yang usianya di bawah 17 tahun misalnya kayak gitu. Nah, kan nggak bisa ya. Jadi kita kalau mau ngambil data ya harus ambil semuanya ya, satu paket langsung ya. Nggak bisa cuma ngambil beberapa. Ya karena memang tujuannya bukan untuk itu. Nah, yang sekarang kita akan bahas itu adalah SQLite ya. Ini persis dengan MySQL ya. Basisnya sama-sama SQL ya, pakai query ya, select bintang from bla 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 nah kayak gitu ya. Persis ya, cuman ada kata light-nya di belakang ya. SQL tapi light ya, light itu ringan ya, versi ringan, jadi versi sederhana. Jadi meskipun ini mirip dengan MySQL ya, cuman jangan kalian bayangkan kalian bisa menerapkan semua query dari MySQL ke sini ya. Kayak misalnya apa namanya, yang kompleks-kompleks nggak bisa, misalnya subquery itu nggak bisa ya. Terus kemudian yang join-join pun nggak sekompleks itu ya. Seperti itu. Jadi ya cuman standar aja select bintang from where ini udah gitu ya. Yang saya tahu bisanya cuman itu ya. Kalau yang aneh-aneh kayak ada union lah apalah gitu. Nah, itu nggak bisa ya gitu. Tipe data pun nggak sebanyak MySQL ya. Kalau di MySQL kan ada macam-macam untuk masukin teks aja ada tipenya teks ada sendiri, varchar ada sendiri ya. Kemudian untuk tanggal ada timestamp, untuk angka aja ada macam-macam ya, ada apa namanya integer, ada big integer ya, ada short dan lain sebagainya ya. Macam-macam. Nah, kalau di sini nggak sebanyak itu, cuman ada 3 macam ya tipe data ya. Kayak gitu. Ya, oke. Jadi ini ya SQLite itu mirip dengan SQL ya. Eh, cuman apa namanya fiturnya tuh dipangkas ya, dipangkas. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tipe data hanya ada 3 ya. Jadi ada integer, real, sama teks ya. Bedanya apa? Integer itu bisa nyimpan angka, udah intinya itu ya. Panjangnya berapa itu dia nggak disebutkan ya. Cuman dia bisa ya kayaknya standar anu ya, standar integer ya. Saya kurang tahu persisnya berapa, ya nanti mungkin bisa dicek di dokumentasinya ya kalau pengen tahu berapa nilai maksimal integer yang bisa disimpan di sini ya saya terus terang nggak apa ya. Cuma kan kalau di data itu kan kita mau nyimpan angka tuh paling gede buat apa sih gitu. Misalnya buat buat nyimpan uang ya, saldo gitu pun sampai miliar gitu juga masih cukup ya. Kemudian real ini untuk pecahan ya, menyimpan pecahan ya, nilai pecahan gitu. Eh, jadi kalau ini kan angka tapi bulat ya. Kalau angkanya itu pecahan pakai yang real ya, 0,5, 1, sekian ya, pakai real. Kemudian yang terakhir selain angka itu pakailah teks ya. Mau itu nama orang, mau alamat, mau timestamp ya. Timestamp itu kan kalau di MySQL ada sendiri ya, timestamp itu ya, atau datetime ya. Kalau di sini kan nggak ada, adanya ya disimpannya ke sini teks gitu ya. Pokoknya selain angka masuknya ke teks, intinya gitu ya. Jadi cuma ada 3 jenis tipe data ya. Ini anu ya, SQLite yang di Android ya, yang tertanam di dalam device Android kan sudah ada SQLite-nya. Jadi kita bisa pakai gitu loh ceritanya. Nah, hanya ada 3 ini. Tapi kalau kalian mungkin baca di dokumentasinya SQLite yang asli ya, SQLite yang di websitenya resmi itu tipenya kayaknya lebih dari ini deh. Ya, itu. Tapi kalau yang ada di Android hanya support 3 ini ya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah tidak ada user management atau role. Ya, biasanya kan kalau MySQL kan kita harus masukin username sama password ya. Username-nya kan default-nya kan root ya, ROOT ya, root.
kemudian passwordnya kosong, defaultnya kan seperti itu. Nah, kalau SQLite itu nggak ada pakai user-user seperti itu ya. Jadi semua orang bisa akses ya asal punya filenya. Jadi sebenarnya SQLite itu ketika disimpan itu hanya jadi file teks biasa ya. Jadi kalau file teksnya itu bisa dicuri orang itu ya orangnya bisa buka ya. Karena nggak diproteksi sama sekali gitu. Kemudian hanya bisa melakukan operasi tulis satu operasi tulis ya dalam satu waktu ya. Artinya apa? Artinya kita nggak bisa bikin multiple query. Biasanya kan kalau di MySQL kan kita bisa bikin query banyak sekaligus ya. Jadi kita bikin transaction gitu itu ya. Kan bisa bikin transaction. Jadi transaction itu kita ngeksekusi misalnya berapa? 5 query gitu ya. Kemudian di commit ya. Setelah 5 query kita masukkan antrian, kita commit, nah itu 5-5-nya kan akan dijalankan secara berbarengan ya. Gitu. Tapi kalau di sini nggak support seperti itu ya. Transaction nggak support. Gitu. Ya memang banyak keterbatasan ya karena tujuannya supaya ringan ya. Kalau di Android dikasih MySQL yang powerful, berat nanti ya. Meskipun sebenarnya HP zaman sekarang tuh sama komputer speknya juga hampir sama ya. Kalau kita lihat kan HP zaman sekarang RAM-nya 8 GB itu udah banyak ya. Komputer juga rata-rata kan 8 GB. Jadi HP sama komputer itu sama ya speknya. Tapi di HP itu kan prosesnya kan banyak ya. Bahkan mungkin kalau saya bilang bisa lebih dari komputer ya. Di komputer tuh prosesnya paling sistem operasi ya. Mungkin ada runtime yang jalan di background tapi kan nggak seberapa berat ya. Di HP itu berat karena misalnya kalian kan pasti install kayak WhatsApp ya, aplikasi chatting WhatsApp, terus kemudian Facebook, itu kan dia kan connect terus ke server kan, WhatsApp itu ya. Makanya kalau ada chat baru ya, misalnya ada saya ngechat kalian gitu kan langsung masuk ya. Nah itu kan kok bisa langsung masuk padahal kan dari aplikasinya kan nggak ngirim request atau apa gitu kan ya, karena memang terkoneksi secara terus menerus ya gitu. Jadi koneksinya tuh tipenya persisten ya. Jadi nyambung terus. Nah, itu makanya ada prosesnya lebih berat ya. Beda dengan komputer kan, komputer tuh kan ya meskipun di komputer kan ada aplikasi kayak WhatsApp juga ada sih. Cuman kan aplikasinya kan harus dibuka dulu baru jalan kan. Ya kan, kalau aplikasinya ditutup, chatnya nggak akan masuk ya. Harus dibuka dulu baru ada. Tapi kalau di HP kan ketika aplikasi terinstall, ya meskipun kita nggak buka aplikasinya, ketika ada chat masuk ya dia tetap masuk. Karena sebenarnya aplikasi tetap jalan di background. Gitu ceritanya. Ya. Itulah kenapa meskipun HP sekarang speknya tinggi, RAM-nya bisa 8 GB, 12 GB, tapi kayak gini nih misalnya database tetap yang ringan ya karena itu tadi sebenarnya di balik itu sudah prosesnya sudah banyak ya. Kalau kalian buka mungkin pemakaian RAM di HP itu kan langsung lumayan banyak kan kepakainya gitu. Ya karena banyak proses background meskipun sebenarnya lagi nggak dipakai ngapa-ngapain. Nah, itu ya sedikit pengantar tentang SQLite ya. Oke, mungkin kita langsung praktekin aja. Saya bikin project baru. Kita pertemuan 10 ya. Di activity pertemuan 10 SQLite. Nah, jadi di sini kalau kita mau mengimplementasikan SQLite ya, pertama-tama kita harus bikin namanya kontrak kelas ya, kontrak kelas. Nah, seperti ini. Jadi kelas database kontrak ini cukup bikin satu aja ya. Kemudian di dalamnya ada beberapa objek. Objek ini maksudnya single objek ya. Istilahnya apa ya? Ini nih kayak inner objek ya. Jadi di dalam kelas database kontrak kita punya sebuah objek ya, objek penduduk ya. Eh, Kalau kalian sudah belajar desain pattern ini namanya singleton ya. Jadi kita bikin objek ya hanya bisa diinstansiasi satu kali lah. Makanya ini namanya objek langsung gitu. Karena ini sebenarnya objek ini isinya hanya variabel-variabel statis ya. Kayak misalnya ini kan objeknya namanya penduduk. Ini tujuannya adalah untuk menandakan bahwa kita tuh punya tabel namanya penduduk. Ya. Nah, nanti baru didefinisikan di dalam ya, nama tabelnya penduduk ya. Terus ada kolom apa aja? Oh, ada dua, kolom nama sama kolom usia kayak gitu ya. Sebenarnya ada ID juga, cuman kalau ID itu kan ini kan objek penduduk ini kan extend ke kelas namanya base column ya.
di base column ini sudah ada yang namanya ID ya secara otomatis. Jadi kita nggak perlu bikin ya untuk nama kolomnya. Jadi nama kolom yang dibikin itu nama kolom yang selain ID ya gitu. Nah, kemudian setelah kita mendefinisikan nama-nama kolom di sini, kita definisikan query untuk create table ya. Create table-nya seperti apa, query-nya tulis di sini ya. Jadi memang masih manual ya. Di sini bikinnya manual, nggak bisa kayak di web di MySQL tuh ada php-admin ya, atau kalau kalian install di komputer kalian itu mungkin ada beberapa SQL Manager ya, itu bisa dipakai juga. Tapi kalau di sini nggak ada, di Android nggak ada. Bikin tabelnya manual kayak gini ya. Jadi kalian harus hafal query-nya. Kemudian selain bikin SQL yang create table, kita juga bisa bikin yang delete ya. Kalau misalnya tabelnya tiba-tiba mau di delete karena suatu alasan, ya bikin aja ya. Kalau mau ganti tabel juga, kalau mau dibikin ya boleh juga ya. Seperti itu. Oke, kita mungkin ikut ini aja. Kita akan bikin tabel penduduk nanti studi kasusnya. Ya kita tambah data penduduk ya, tambah terus kemudian hapus kayak gitu itu ya. Tambah hapus aja ya, tambah sama hapus. Oke, saya bikin kelas namanya database kontrak ya. Nah, seperti ini ya. Di sini database kontrak nggak perlu extend kemanapun, yang perlu extend adalah objek di dalamnya ya. Jadi kita bikin ada objek penduduk itu extend ke base column ya, base column. Nanti kalau misalnya kalian punya tabel yang lain lagi, sebentar ini belum saya extend, saya import. Nah, kalau kalian punya objek yang lain lagi bisa dibikin di sini ya, tabel yang lain maksudnya. Ya, misalnya tabel alamat ya atau tabel selain penduduk itu apa ya? Mungkin pekerjaan ya, itu bisa juga bikin ya base column seperti itu ya. Atau tabel kantor gitu. Ya apapun lah. Tabel-tabel yang kalian punya dibikin masing-masing menjadi satu objek gitu intinya gitu. Nah, di sini kita hanya pakai satu objek doang ya. Jadi ya sudah saya bikin ini objek penduduk, kemudian di sini yang perlu didefinisikan pertama adalah jelas nama tabelnya ya. Tabel name. Ini bebas sih sebenarnya. Nama tabel gitu juga boleh ya. Nama tabel juga boleh. Nama tabel nggak harus kayak gini, cuman saya pakai versi Inggris ya. Pakai versi Inggris. Nah, karena ini berupa konstanta, ya nilainya kan nggak mungkin diubah ya, nama tabel kan nggak mungkin berubah seketika gitu loh. Maka dibikin konstanta. Nah, karena dia konstanta, maka biasanya memang ditulisnya variabelnya pakai huruf besar ya, itu konstanta. Ini tabel penduduk ya, seperti ini. Kemudian tadi tabel penduduk itu kita bikin ada dua ya, kolomnya ya, ada nama ya, ini file konsval, terus kolom name usia ya. Nah, kalau mau ada kolom yang lain lagi ya bisa ditambah ya, misalnya apa tempat lahir gitu ya, tempat lahir nah gini ya, bisa juga ya. Tempat lahir ya, misalnya ya. Nah, kita pakai dua aja seperti ini ya. Jadi untuk nama-nama tabelnya ditulis di sini, kemudian berikutnya adalah untuk bikin tabelnya ya. Kita bikin SQL ya, create table ya, seperti itu. Kemudian ya ini query-nya create table ya, kemudian dolar ya. Nah, ini dolar kita bisa ambil dari sini nama tabelnya ya, tabel name, kemudian pakai tanda kurung seperti ini. Ini kurungnya di paling bawah ya, penutupnya ya, di paling akhir. Nah, berikutnya kita punya kolom apa aja sih? Nah, yang pertama kan jelas ada ID ya. Jadi kalau tabel ya, ini nggak hanya di SQLite ya, tapi dimanapun di MySQL atau di database yang lain, kalau kalian mau bikin tabel, pastikan harus ada ID ya.
Itu pesan dari saya ya. Meskipun misalnya kalian mau bikin database mahasiswa, ya. Mahasiswa kan punya NIM, ya NIM itu pasti unik, ya. Nggak mungkin ada yang kembar, tapi jangan jadikan NIM itu sebagai ID, ya. Kenapa? Karena kalau di indexing itu kepanjangan, ya. Jadi kan database itu kan kalau datanya banyak, itu kan nanti kan perlu di indexing, ya, di indeks, di apa ya, ditata gitu loh. Nah, kalau nata, ya, kemudian yang ditata itu tipenya apa namanya string misalnya ya teks gitu itu akan lebih berat dibandingkan dengan tipenya integer pertama itu. Nah yang kedua kalau seandainya nim itu dibikin tipenya integer ya misalnya ya, nah itu jadi boros tempat ya. Nim itu kan berapa? 8 digit ya. 8 digit itu kan berarti kan sekitar 10 jutaan ya kalau di apa namanya di nominalkan ya. Misalnya saya punya punya nim berapa apa namanya NIM 71200001. Ini kan kalau dibaca secara nominal kan ini berarti berapa? 70 juta kan? 71 juta gitu loh. Nah, itu kan boros ya. Boros space ya. Dan kalau di indexing juga berat karena ini kita diasumsikan sudah punya data 70 juta gitu loh. Itu kan repot ya. Nah, makanya meskipun kalian ada di database itu di sebuah tabel itu ada kolom yang unik misalnya kayak name atau email atau sejenisnya tetap kalau bisa tetap pakai yang namanya ID ya sebagai primary key ya tetap pakai ID gitu ya itu alasannya karena kalau ID itu kan mulainya dari satu ya dari 1 2 3 itu kalau di indexing itu bakal lebih ringan ya gitu jadi kalau kalian sudah punya data misalnya 1000 ya udah berarti indeksnya kan dari 0 sampai 1000 aja gitu nggak berat itu loh komputasinya. Nah nih primary key kemudian eh, ini udah saya kasih koma udah. Nah berikutnya kolom nama ya, kolom nama tipenya teks ya koma kolom usia ya usia tipenya integer aja. Ini teks ya di sini. Ya sudah, nggak apa-apa. Tetap kayaknya integer aja ya untuk usia. Kemudian ini kan integer primary key, auto increment-nya lupa ya. Ini harusnya ada auto increment. Bentar, saya cari tahu dulu. Saya lupa nulisnya ya. Skillet primary key auto increment. Digabung apa dipisah gitu loh. Nah, oh digabung ya auto increment. Oke. Sebentar. Integer primary key. Saya tuh nggak hafal urutannya masalahnya. Ya, biasanya pakai yang otomatis. Oh, integer auto habis integer auto increment. Ya nanti kalau error ya tinggal dipisah aja atau ditukar posisinya. Nanti dilihat aja ya. Oke. Karena setahu saya tuh ada juga yang dipisah masalahnya ya. Gitu. Nah, kalau skillet di sini menurut ini sih digabung ya. Oke. Berikutnya delete table ya. Const file SQL delete table ya. Ini sih tinggal ya, drop table ya. Drop table sesuai dengan nama tabelnya ya. Table name terus tambahin oh if exist-nya di depan. If exist. Jadi dicek dulu kalau ada baru exist. Oh, exist ya, exist ya. Jadi kalau tabelnya ada ya baru di delete, kalau nggak ada ya nggak usah dijalanin gitu. Ya ini ya. Jadi untuk apa? Tiap tabel itu isinya kurang lebih kayak gini ya. Dan nama tabel, nama-nama kolom, terus query untuk create table sama query untuk delete table gitu ya. Oke, itu kelas yang pertama. Nah, kelas yang kedua adalah kita harus bikin yang namanya database helper ya.
itu nanti mengextend ke SQLite Open Helper ya, namanya database helper ya. Dia harus mengextend ke SQLite Open Helper ya, seperti ini. Yang berikutnya, nah ini gitu. Nah, database helper itu kan dia butuh yang namanya konteks ya. Jadi kita jadikan parameter di sini ya, file konteks ya, tipenya konteks seperti ini. Nah, konteksnya itu nanti perlu dikirim ke ini apa namanya konstruktor induknya ya, dia butuh konteks ya. Jadi konteksnya dilempar langsung ke sini ya. Saya oper ke sini, konteks dari sini ya, yang diinputkan dari user langsung taruh sini ya. Gitu. Sebentar. Oh ya. Nah, ini dilempar ke sini, itu parameter yang pertama. Kemudian parameter yang kedua adalah nama database-nya apa. Ya, nama database. Yang tadi kan yang baru kita bikin tuh nama tabel ya ini ya. Nah, ini nama tabel ya, bukan nama database ya. Nama database-nya apa? Nah, database kalau mau sih kalian bisa itu ya, bisa bisa bikin di sini ya, atau di sini atau di hardcode juga nggak apa-apa sih. Gitu. Cuman kalau saran saya sih bikin aja di sini ya. Kita bisa bikin di sini namanya companion object ya. Database name, sorry, file, misalnya MyDB gitu ya, My Database. Nah, ini taruh sini. Komponen objek itu apa sih? Komponen objek itu ini apa namanya? Kalau di Java, Java, eh, kalian anu ya, dapat Java nggak sih? Dapat, Pak. Oh, dapat ya sudah. Karena ini ini angkatan anu ya, 2000 berapa ya kali ini? 2019 ya? 2019, Pak, saya. 19. Kayaknya masih dapat ya. Ya tahun ini yang baru di anu ya, PPO hilang tuh kurikulum yang baru kayaknya masih dapat ya. Nah, di Java itu kan anu, kalian tahu ya ada yang namanya static ya. Jadi kita bisa bikin private, static, integer, nilai kan bisa kan kayak gini kan. Integer gitu. Nah, misalnya kayak gini ya. Ada static di situ. Ya, static itu artinya apa? Artinya kita tuh tanpa bikin objeknya, ya kita bisa langsung akses ini variabel nilai dengan kata static. Nah, sementara di Kotlin itu dia nggak punya yang namanya static ya. Jadi kita nggak bisa bikin di sini static file gitu nggak bisa ya. Nah, terus caranya bikin sejenis static gimana? Nah, ini ada namanya component object. Jadi variabel-variabel yang tipenya static itu dimasukin ke dalam sini ya. Kayak misalnya ini ada variabel database name ya. Saya definisikan konstanta file database name. Nah, ini jadi tipenya static ya. Gitu. Jadi seolah-olah ada statiknya. Caranya kayak gini kalau di Kotlin ya. Gitu. Pakai yang namanya companion object ya. Itu kemudian ada database version ya. Database version itu defaultnya dikasih aja 1 ya. Kemudian ini dioper juga ke atas ini. Kemudian nah ini super class ini dia butuh 4 parameter ya. Yang ketiga ini kursor biasanya diisi null aja ya. Terus yang terakhir database version. Nah, kayak gini. Jadi diperhatikan ya ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang ini null aja ya. Saya sampai sekarang juga nggak tahu sih sebenarnya ini fungsinya buat apa ya. Kursor factory gitu. Karena kursornya nanti kita bisa pakai kursor tinggal create kursor baru aja gitu. Maksudnya ketika pakai kursor yang di sini tuh terus ngapain tuh saya terus terang juga belum pernah pakai ya. Custom kursor di sini. Jadi diisi null aja gitu. Karena sampai sekarang maksudnya masih bisa terpenuhi kebutuhannya ya tanpa harus nge-custom kursornya ya. Tapi nggak tahu mungkin ada tujuan lain di sini ya. Itu. Nah, ini kalau sudah ini kan kelas database helper kan nge-extend ke SQLite Open Helper ya. Di sini tuh ada beberapa metode yang harus diimplement ya. Kalian klik aja ke yang garis merah ini ya. Kalau saya pencet ini lampu yang muncul ini ada implement member ya. Ini diklik. Nanti akan muncul metode-metode yang harus di override ya. Ada 2 ya. Ini saya pilih semua. Kemudian saya pencet OK ya. Nah, ini akan nongol ada 2 metode ya.
Yang pertama on-grid, yang kedua on-upgrade. Bedanya apa? On-grid ini hanya akan diakses satu kali ya. Saya kasih komen ya. Hanya akan dijalankan satu kali, yaitu ketika aplikasi pertama kali dijalankan ya. Dijalankan. Jadi ketika misalnya kalian habis install aplikasinya, kemudian kalian buka, nah ini on-grid akan dipanggil. Ya, hanya satu kali ya. Nah, nanti seandainya misalnya aplikasinya ternyata kalian kalian ubah-ubah source code-nya di sini, kemudian kalian run ulang di sini ya. Nah, itu ketika dijalankan yang berikutnya tuh ini nggak akan dipanggil karena kan sudah ada aplikasinya ya. Aplikasinya sudah ada di HP kalian, kemudian kalian timpa dengan yang baru. Nah, ini nggak akan dijalankan lagi ya, karena sudah pernah ada aplikasinya gitu loh. Ini hanya akan dijalankan ketika kalian hapus ya. Jadi kalian buka di menu settings di HP kalian, kemudian ada menu apps, kemudian pilih aplikasinya. Nah, ada menu untuk clear data. Ya. Nah, kalau kalian pilih clear data, terus kemudian kalian buka lagi aplikasinya, ini akan dijalankan gitu. Ya, jadi kalau sudah di clear data, ini bakal dijalani. Nah, terus sekarang permasalahannya gimana kalau misalnya aplikasinya memang harus diupdate. Misalnya tabelnya awalnya cuma satu, terus besoknya jadi ada 2 tabel. Padahal aplikasinya sudah dipasarkan ke user. Ya. Kan nggak mungkin usernya suruh clear data kan nggak mungkin ya. Kasihan itu loh, dia udah nyimpan banyak data, tahu-tahu suruh di clear gitu pas install aplikasi yang baru. Nah kan nggak mungkin. Nah itu ada yang namanya on upgrade ini. Ya. Jadi on upgrade ini dia akan mengecek ya versi yang terinstall di HP itu sekarang versi berapa? Oh, misalnya versi 1. Terus kemudian database yang mau diinstal yang baru ini versi berapa? Oh, misalnya versi 3. Oh ya sudah, kita di sini kalau misalnya ya if old versionnya itu misalnya versi 1 dan apa namanya? Dan misalnya new versionnya itu versi 3. Nah, kita butuh nambahin tabel apa aja sih? Gitu ya. Seperti itu. Terus kalau misalnya ada lagi if old versionnya 1, terus ternyata new versionnya versi 5. Nah, sorry. Old versionnya new versionnya versi aduh, nah ini. Nah, versi yang baru versi 5. Nah, kan beda ya. Nggak taunya ternyata di versi 5 database-nya ada 10 ya. Versi 3 ada 2 ya. Tentunya kan beda ya perlakuannya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kayak gini caranya. Jadi kalau misalnya ternyata aplikasinya harus diupdate, ada tabel baru yang nambah atau tabel yang lama harus diubah ya kalian bikin query di sini ya untuk ngubahnya gitu. Caranya gimana? Nah, ini kan sudah ada parameternya DB ya. Nah, DB di sini kita bisa namanya SQL ya. Nah, ini SQL kita langsung ini update ya, update table atau apalah gitu atau drop table atau create table baru. Gini bisa ya di sini. Create table ABC bla 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 itu bisa di sini ya. Tinggal pakai ini aja ya. Parameterin DB ini. Seperti itu caranya, ya. Ini on upgrade. Jadi kalau misalnya aplikasinya ternyata ada perubahan ke depan, kalian bisa upgrade tabelnya di sini, ya. Gitu. Nah, tapi sekarang kan kita belum sampai ke sana ya. Kita masih versi 1 ya. Ini saya kasih komen juga ya. Hanya dijalankan ketika versi database yang terpasang berbeda dengan database baru ya. Jadi kalau misalnya kalian naikin versi ini ya, database ini kan 1, terus kan 5 jadi 5 gitu ya. Terus kemudian ini hasil perubahan ini yang mau dipasang di HP yang baru di HP yang tadi yang sudah terinstall tadi ya, yang sudah punya versi 1 ya ini akan dijalankan berarti karena ini versinya beda ya. Tapi kalau masih sama-sama 1 ya, ya nggak akan dijalankan juga ya. Jadi ketika ininya beda doang ya. Old sama new-nya beda baru dijalankan. Gitu. Nah, sekarang yang perlu kita jalanin yang ini ya. On-grid ini kan berarti kita cukup cukup panggil yang ini db ya. Di sini apa? Ya, db exec.sql ya. Exec.sql, kemudian kita panggilnya dari tadi ya. Kita punya database kontrak kan di sini kan. Database kontrak ada query untuk create table. Nah, kita pakai itu.
kita panggil database kontrak titik ada objek penduduk titik create table di sini ya. Seperti itu. Kemudian ini on upgrade ya, ini on upgrade, on upgrade, on upgrade di sini diisi delete table ya, tabelnya dihapus, terus create baru. Ya ini juga bisa sih, teman. Kalau ini kan kasihan ya, kalau pakai cara ini jangan dipraktekin. Kalau misalnya database-nya si usernya udah ada isinya kan dihapus kan kasihan, ya hilang semua. Ya, gitu ya. Ini cuma buat contoh aja. Ya. Oh iya ada juga yang namanya downgrade ya. Kalau ternyata versinya database yang terinstall tuh malah lebih baru daripada database yang mau kita perbarui. Jadi misalnya ternyata dulu kita sudah bikin sampai versi 10, tahu-tahu kita turunin jadi versi 3. Nah, itu juga bisa. Namanya on downgrade. Cuma ini jarang ya. Yang ada kan versi pasti nambah ya. Awalnya 1 jadi 2 terus jadi 3, harusnya naik ya. Ya, tapi udah disediain juga sih kalau seandainya ada kondisi di mana database-nya downgrade gitu. Ya. Cuma untuk antisipasi aja. Oke, ini apa nih? Kok merah nih? Udah. Oh, karena DB-nya ini ada tanda tanyanya ini ya. Kalau mau sih bisa dihapus. Ini hilang. Atau kalau enggak ya ini ikut ditambahin kayak gini ya. Juga bisa. Artinya kalau DB-nya ini null, baris ini nggak akan dieksekusi ya. Gitu. Oke. Itu untuk yang database helper. Jadi database itu sebenarnya nggak susah ya, cuman cukup bikin 2 kelas ini ya. Ini untuk apa namanya? Kontraknya, ya isinya cuma definisi-definisi nama tabel sama nama kolom sama create tabel, delete dan seterusnya. Kalau yang ini itu cuman kapan kita harus mengeksekusi create tabelnya, ya udah itu aja. Ya. Sisanya kita lakukan di main activity ya di sini. Gitu. Nah, sekarang kita kan sama kayak ini ya, kita mau bikin database penduduk ya, bisa nambah penduduk, bisa ya nambah sama hapus kali ya. Oke, kita bikin layoutnya dulu ya. Saya bikin layoutnya, saya bikin yang sederhana aja ya. Saya pakai linear layout biar rapi. Linear layout, lalu ini saya kasih padding sedikit 12 dp. Oke, kemudian orientationnya vertikal. Nah, lalu di sini akan saya isi ada 2 inputan ya. Inputan yang pertama kan untuk nama ya. Jadi saya pakainya plain text ya. Untuk masukin nama, lalu masukin usia saya pakainya number ya. Kemudian ada tombol simpan. Tombol ini button ya. Oke. Nah, nanti kemudian datanya itu langsung nongol di bawah sini ya. Ceritanya begitu. Dimunculin di bagian bawah. Mungkin kita pakai, kalau mau gampang ya tinggal pakai text view biasa ya. Bisa aja sih pakai text view, ditaruh sini ya. Kemudian di printnya pakai enter 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 gitu. Atau kalau mau yang lebih rapi bisa pakai recycler view ya. Pakai recycler view mungkin saya pakai itu aja ya. Recycler view sekalian nge-refresh ya materinya. Recycler view saya taruh di sini. Nah, itu. Oke, kemudian untuk ininya apa namanya? Inputannya pertama kan tadi kita butuh inputin nama ya, edt nama berarti. Edt nama, kemudian ini hint-nya masukkan nama. Kemudian ini edt usia ya, edit teks usia maksudnya. Lalu saya kasih hint masukkan usia. Kasih titik 3 kali ya. Biasanya kan gitu. Masuk ini juga. Terus terakhir ini button ya, button simpan ya. Ini simpan. Kemudian di sini recycler view-nya juga saya kasih ID ya. Saya kasih RCY penduduk ya. Nah, seperti ini.
Oke, ini tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Masukkan nama, masukkan usia. Terus kalau disimpan nanti nambah ke sini ceritanya gitu ya. Oke, kemudian oh ya, recycler view kan kita butuh itu ya, template untuk layoutnya ya. Oke, saya bikin ya, item penduduk berarti. Item penduduk, tipenya linear layout ya. Linear layout, orientasinya horizontal. Kemudian di sini ada dua komponen, text view sama button ya. Text view terus button. Button hapus ya itu ya. Jadi ini text view-nya ini saya kasih TSV apa ya, info gitu aja kali ya. Text view info. Yang ini button hapus. Jadi kalau mau hapus data gitu. Kemudian untuk rasionya, ini kan pasti tulisan infonya lebih gede ya. Sebentar, ini saya kasih size-nya. Mungkin 12, 14 SP gitu. Nggak terasa. 18, nggak terasa juga. 24, ya oke lah segini. Kemudian buttonnya saya kecilin ya. Ini button hapus. Width-nya wrap content. Oh ini. Sorry. Salah. Ini 1, ini 5, 7. Ya segini lah. Hapus kan nggak usah gede-gede ya. Gini aja. Nah, oke. Jadi nanti ini namanya, misalnya namanya Bambang dalam kurung 17 tahun misalnya gitu ya. Terus ini kalau mau dihapus dipencet ini. Gitu. Oke. Ini sudah berarti berikutnya. Nah ini sekarang kita masuk ke main activity ya. Ke main activity dulu. Yang ininya kita abaikan dulu aja, recycler view-nya kan nanti harus bikin adapter juga berarti kan. Oke, kita lanjut di sini dulu ya. Ini kalau di sini sih cuman itu ya, masukin nama, usia, terus kemudian simpan sama hapus. Nanti hapusnya harus masukin berdasarkan ini namanya gitu ya. Oke, nah sekarang di main activity itu untuk mengimplementasikan database itu cuma tinggal kayak gini aja ya, pakai DB helper yang udah kita bikin tadi ya. Saya bikin di sini ya. Saya bikin var DB helper ya. Tipenya adalah SQLite open helper ya. Karena dia null ya saya kasih tanda tanya seperti ini ya. Nah, di sini tinggal diinstansiasi ulang ya. DB helper sama dengan namanya kan tadi database helper ya. Parameternya dia butuh konteks kan. Nah, kita kasih indis seperti ini. Nah, kemudian ada satu lagi ya, DB yang tipenya adalah SQLite database ya. Ini juga null. Nah, SQLite database itu bisa diimplementasikan pakai yang DB helper ini ya. Kalau DB helper yang berhasil dibikin, kita bisa ini implementasikan dengan cara seperti ini. DB sama dengan DB helper writable database ya. Gitu. Ada dua mode ya, writable sama readable ya. Ini ada dua macam, writable, readable. Kalau readable itu cuma bisa jalanin query select ya. Kalau writable bisa semuanya. Gitu. Insert bisa, delete bisa, ya select juga bisa. Ya. Oke. Nah, kemudian kan ini kita punya di tampilannya kan kita masukin nama, masukin usia, terus kemudian bisa pencet tombol simpan kan ceritanya kan gitu. Ya kan? Pencet tombol simpan. Nah, berarti kan kita perlu implementasikan button simpan di sini ya. Oke, kita punya button simpan sama dengan ini, sorry, ini lupa, file. Find view by ID, tipenya button, ID-nya tadi btn simpan ya. Kemudian kita kasih, bentar ini lupa diimport. Kita kasih listener ya, set on click listener ya. Pilih yang ini.
kemudian kita taruh sini ya. Oke. Nah, di dalamnya ini kan button ini kan akan dijalankan ketika kita mau nyimpen kan, ya kan. Nah, kita bisa pakai ini apa namanya, cara seperti ini ya. Kita siapin sebuah value ya, pakai namanya content value ya, diisi terus ada put seperti ini. Nah, kolom nama Agus, kolom usianya 17. Nanti tinggal di sini panggil dari objek DB itu ada apa namanya fungsi insert ya, kayak gitu. Seperti itu bisa. Jadi kita kalau mau pakai contoh yang di sini, kita siapin dulu values-nya ya. Pakai yang namanya content values seperti ini ya. Nah, ini kan ada apply ya. Ini ada apply. Sebenarnya itu sama kayak gini sih. Apply itu sama kayak ini values dot put. Nah, itu sama ya. Ini bisa juga. Ini kan ada fungsi put ya. Put terus database kontrak ini saya copy aja. Nah, ini namanya cuman namanya kita ambilnya kan dari edit text ya. Oh, saya belum bikin edit text-nya di sini ya. Belum saya bikin ininya edit nama, find view, edit text, r.id, edit nama. Lalu untuk yang usia juga edit text ya. Edit ID, edit usia. Nah, ini kalau di sini kan bisa kita ganti ya, edt nama titik teks titik teks titik toString ya. Nah, seperti ini. Gitu. Terus kemudian kita bisa panggil lagi dari values, kita put lagi yang baru ya, database kontrak. Ini saya copy aja lah. Cuman kolomnya usia ya. Nah, ini edt usia. Gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya model kayak gini itu kalau pakai Kotlin bisa diringkas dengan cara ini. Ini namanya apa namanya? Kayak function lambda gitu, ya. Jadi kalau teknik pemrograman yang baru itu ada semacam kayak gini nih ya, lambda itu, ya. Di sini kita bisa panggil namanya apply, ya. Itu ada blok kurung kurawal yang baru. Nah, jadi di sini kita tinggal panggil nama fungsinya aja, ya. Ini saya cut ke sini, ya. Ini juga saya cut ke sini, ya. Nah, seperti itu. Itu sama aja ya. Dua dua contoh tadi itu sama. Jadi kalau mau pakai apply kayak gini bisa, terus tinggal put di dalamnya seperti ini atau pakai cara yang pertama tadi juga bisa ya. Nah, sebelum saya kasih apply ini. Nah, sama yang ini juga bisa ya, sama aja. Ya. Boleh pakai apply ya, jadinya kayak gini, apply terus tinggal panggil putnya doang atau dari ini values-nya dipanggil put gini juga boleh ya. Sama aja itu intinya. Cuma kalau pakai kayak gini kan lebih ya, lebih rapi source code-nya gitu loh. Artinya terlihat bahwa ini satu kesatuan ya prosesnya ini. Gitu. Ini juga sama. Nah, ini kan lebih rapi toh. Nah, ini lebih rapi ya. Jadi ini kayak terlihat ini satu blok gitu loh. Dikurung dalam kurung kurawal ya kan? Ya, jadi nggak tercecer. Kalau tadi kan dipisah-pisah jadi ada 3 baris ya. Nanti kalau nggak sengaja baris yang ketiga terhapus atau gimana itu kan nggak tahu karena kan itu kan masing-masing kan satu baris sendiri-sendiri jadi kayaknya berdiri sendiri-sendiri seolah-olah gitu ya, ya itulah contohnya. Nah kemudian kalau sudah nyiapin values kita bisa dari DB ini ya kita panggil namanya insert ya, insert terus sebutin nama tabelnya kita bisa dapat dari database kontrak itu tadi penduduk terus table name ya seperti itu. Kemudian yang kedua ini apa ya? Kolom hack. Kolom hack ini saya juga kurang tahu ini buat apa ya. Dikosongin aja. Yang terakhir values-nya dari sini ya. Gitu. Ini kasih tanda tanya. Nah, seperti ini caranya ya. Ini kalau mau pakai ini fungsi ini ya. Tapi kalau mau pakai query biasa insert into itu juga bisa ya.
tinggal pakai ini, extract SQL juga bisa sih ini ya. Insert into penduduk itu misalnya ya, values-nya nanti tinggal disebutin aja dolar nama, dolar usia, nah kayak gitu. Ini juga bisa kalau mau yang manual ini bisa ya. Jadi dari DB ini bisa langsung eksekusi perintah query ya. Ya kalau mau sih bisa. Tapi kalau biar rapi bisa pakai ini ya. Kayak gini. Nah, ini sudah nyimpen data ya ini ya. Seperti itu. Datanya harusnya sudah tersimpan. Mungkin kita bisa coba dulu ya sebelum lanjut. Di di Android yang versi terbaru ya, Android Studio versi terbaru kita bisa lihat isi database ya. Dulu nggak bisa ya. Jadi database yang ada di HP ya, isinya apa aja itu sekarang bisa kelihatan. Dulu nggak bisa ya. Kalau zaman dulu nggak bisa. Itu belum lama kok. Ya, jadi zaman dulu kita kalau mau ngecek datanya kesimpan nggak ya, susah itu loh, harus di print. Ya kalau sekarang sih nggak usah ya. Dicek di tabelnya kelihatan. Gitu. Apa ini? Oh, masih run. Oke, kita tunggu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyain sampai di sini sambil kita nunggu. Permisi Pak, Hah? presensi yang kelas MBKM belum dibuka Pak Oh, sepertinya. satunya. Oh iya ya, saya tadi cuma buka yang grup itu. Oke, sebentar. Makasih Pak. Oke. Saya buka dulu ikhlas. Presensi grup X ya. Oke, sudah saya buka ya. Terima kasih Pak. Mantap. Oke, saya share lagi. Oh, error ya. Nah, ini apa nih? Auto increment. Oh, auto increment-nya error. Oke, ya. Berarti kemungkinannya salah urutan. Ya, saya pindah dulu ke belakang ya, ke sini. Kemudian saya jalanin lagi. Ya. Oh, nggak ada error, betul ya tadi ya. Tadi cuma salah urutan aja, auto increment-nya di belakang sendiri. Ya, ternyata. Oke, kemudian saya belum nampilin ini ya, visor ini ya. Oke, ini sudah keluar ya. Kemudian saya coba masukin. Nah, kalau mau lihat isinya tuh ada ini ya, app inspection. Terus, loh, kok nggak kebaca? Deploy your app to device running. Oh, ini. Ini.
Oke. Nah, keluar. Jadi sejak versi Android 4 berapa ya? 41 apa ya? Ada menu baru ya. Ini database inspector. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini kan kelihatan nih ada tabel penduduk di sini ya. Sebelumnya tuh nggak bisa. Jadi zaman dulu susah ya kalau mau debugging database ya. Untungnya sekarang sudah bisa ini ya. Oke, sekarang ngetesnya kita coba masukin. Saya coba masukin nama ya, Christian Hadi Nugraha. Usianya 17 gitu. Saya simpan thread. Kita buka. Oh, ada masuk ya ternyata ya. Nah, ini berhasil masuk ya. Oke, berarti untuk menyimpan data nggak masalah ya. Datanya sudah masuk ya. Ini. Oh, mungkin kalau habis nginsert ini saya ini ya, teksnya saya set kosong gitu ya, biar bisa nginsert lagi. Ya, edt nama teks itu saya set kosong, edt usia juga sama ya. Gitu. Ini nanti biar bisa nginsert lagi. Saya masukin yang lain, Restian Dito. Usianya berapa? 30. Saya simpan. Tunggu sebentar. Tuh, ini refresh ya, refresh. Oh, keluar ya. Oke, sip. Ada masalah ini apa ini? Oh, merah-merah. Editable. Oh, set text aja. Oke, jadi data sudah berhasil masuk. Nah, sekarang berikutnya kita hanya tinggal mikirin gimana caranya nampilin datanya, ya kan? Tadi kan kita pakainya recycler view ya, di sini ya, supaya lebih rapi aja, lebih keren gitu, ya. Nah, berarti kita harus pakai bikin adapter ya. Ini kok saya malah mempersulit diri sendiri ya. Nggak apa-apa lah. Kita bikin adapter ya. Dia itu kan parameternya kan pertama ini ya, ada list penduduk ya. Tipenya tuh, tipenya pakai ArrayList aja yang tapi string aja karena datanya biar nggak usah bikin kelas baru kelamaan soalnya ya. Kayak gini. Kemudian dia extend ke recycler view titik adapter. Terus view holdernya ini penduduk holder ya. Nah, penduduk holder kita bikin dulu di sini ya, kelas penduduk holder, kemudian dia extend ke view holder. Nah, ini baru bisa diimport. Oke. Ini apa nih? Oh, menerima parameter view ya. V, ini juga menerima view. Itu tipenya view. Oke, nah kemudian ini kita implement member ya. Kalian kita nge-refresh ya. Materi recycler view ini kan sering kepake ya recycler view, cuman stepnya kan agak panjang ya. Agak panjang. Oke, ini sudah jadi membernya ada on create view holder, on bind view holder, terus get item count. Nah, yang paling gampang dulu get item count ini tinggal balikin ukuran dari list penduduk ya, list penduduk dot size. Kan gitu. Nah, kemudian kalau yang ini itu kita tinggal di sini ya, di penduduk order ini kan kita harus bikin ini ya, function namanya bind view ya. Di sini ada data ya, tipenya string kan tadi kan, datanya tipenya string ya. Karena nanti langsung kita sambung aja datanya. Kemudian di layoutnya ini tadi mana sih? Item penduduk ini kan memang cuma ada satu ya.
namanya text view info ya, txv info. Stringnya kan kita taruh ke sini kan. Nah ini berarti kita tinggal bikin file txv, lambat sih, info sama dengan ini v.find view by ID, tipenya text view. Terus ini tadi namanya txv info ya. Nah kayak gini. Nah kalau sudah berarti txv infonya saya apa namanya set ya. Saya set text isinya ya sesuai dengan data ini ya. Data ini kan sudah string ya, sudah masukin ke sini selesai gitu. Oke, nah jadi di sini di bagian on-bind view holder kan berarti kan kita sudah punya ini ya, holdernya ini kan tipenya penduduk holder ya kan di sini kan. Nah ini kita bisa panggil bind view, terus kita ambil data dari list penduduk sini, positionnya ada di sini ya, tinggal di get aja, kasih position di sini seperti itu. Oke, nah yang terakhir ini apa namanya, di bagian on create view holder ini kan dia balikin penduduk holder ya, penduduk holder ini. Nah penduduk holder ini kan harus menerima parameter kan tipenya view ya. Nah di sini kita pakai yang namanya ini apa namanya, layout inflator ya. Layout inflator kita bisa bikin, kita tampung dulu ke dalam view sini ya. Ini pakai layout inflator, terus from ya. From-nya ini ngambil konteksnya bisa dapat dari sini ya, parent.context. Nah, kemudian kita bisa panggil yang namanya inflate ya. Nah, terus layoutnya mau pakai yang mana? Tadi namanya item penduduk ya, item penduduk. Kemudian view groupnya itu ya parent-nya ini ya. Dan yang terakhir apakah dia akan di-set sebagai root? Jawabnya enggak ya, false. Gitu. Lalu saya return penduduk holder, terus dalamnya saya kasih parameternya view yang dari sini ya, kirim ke sini, selesai. Oke, seperti ini ya. Kemudian di bagian main activity, nah di sini kita perlu instansiasi ya. Tadi RCY penduduk yang namanya ya, RCY penduduk sama dengan ini find view by ID, tipenya recycler view, ID-nya tadi RCY penduduk ya. Itu untuk recycler view-nya ya kan. Nah kemudian berikutnya kita butuh untuk masang adapternya ya. Nah cuman sebelum masang adapter kan kita butuh ini ya, data list penduduk ya. Data list penduduk kan saya taruh di sini aja lah, list penduduk ya. List penduduk, kemudian tipenya tadi array list ya, array list dalamnya string ya. Nah kemudian di sini apa namanya, kita berikutnya bikin adapter ya, adapter tadi namanya penduduk adapter ya, dia nerima parameternya list penduduk. Terakhir baru di recycler view-nya kita bisa set adapter ya, sama dengan adapter. Nah, ini. Oke. Seperti itu. Nah, cuman kan ini kan list penduduk ini kan masih kita instansiasi dari nol ya. Belum ada datanya. Datanya kan ngambilnya dari database kan. Nah, kita bikin di function terpisah aja ya. Nanti supaya kalau misalnya apa namanya, butuh di refresh ya, kita tinggal panggil function ini ya. Saya kasih nama fungsinya reload data ya. Gitu. Nah, function reload data ini isinya anu ya, ngambil data dari database ya. Operasi select. Nah, ini operasi select-nya seperti ini ya. Ini sama kayak tadi ya. Kita siapin dulu argumennya. Kalau ini sorry. Ini
Ini delete, Ding. Sorry, delete. Ini yang, nah ini yang select ya. Ini yang select gitu. Agak panjang ya, yang select. Jadi select itu kita pertama-tama perlu siapin values kayak tadi, values, kolomnya yang mau diambil apa aja ya. Dibikin pakai array ya. Nah, kolomnya yang mau kita ambil misalnya ada 3, ini ID, nama, sama usia. Kalau ada lebih juga dikasih koma juga bisa. Ya. Ini base column, ID, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa ambil dari database kontrak, penduduk, kolom nama, ya. Terus database kontrak penduduk lagi, kolomnya usia, ya. Ada 3, masih udah. Oke, ini 6 kolom-kolom yang mau diambil ada di sini. Kemudian ini berikutnya kita butuh yang namanya kursor ya. Kursor itu kayak pointer ya. Kayak pointer. Jadi query-nya tuh dieksekusinya di sini sebenarnya ya. Di db.query ini. Kembaliannya nanti berupa kursor. Nah, db query ini parameternya banyak ya. Cuman kebanyakan isinya null ya. Jadi defaultnya sih cuma 2 ini ya. Tabelnya apa yang mau diambil ya. Database kontrak, penduduk, table name, sama tadi kolom yang mau diambil. Nah, ini. Gitu. Yang diisi sih defaultnya kalau cuma select bintang from bla 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 ya cuma gini aja. Cuman ini harus diisi semua, parameternya itu ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin ada klausa where ya. Kita bisa tambahin di sini. Misalnya where usia kurang dari 17. Nah, kayak gitu. Taruh aja di sini ya. Kalau mau bisa seperti ini ya. Tapi kan kita ngambilnya kan semua data ya, berarti ini dikosongin ya. Itu where. Terus group by juga kita kosongin karena kita nggak pakai apa namanya distinct kayak gitu tuh ya. Jadi kita nggak butuh group by. Having juga kita kosongin, ya semuanya kosong ya. Terakhir order by, nah ini kalau mau bisa di set ordernya by apa misalnya by nama, ascending gitu misalnya ya. Itu bisa. Tapi ini juga kita kosongin. Karena kita cuma mau ngambil semua udah ya urut by ID-nya gitu. Ini kurang ini. Masih merah apa ini? Create extension function db query loh, nggak kebaca. db ada kan? Ini ada kok. Hmm, nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry, kurang 1. Where? Oh, ini where ini anu ya. Oh ya baru bisa. Tadi kurang 1 nih. Ini selection ini adalah apa yang mau dikasih apa namanya? Kolom-kolom yang mau dikasih parameter, terus ini argumennya. Gitu. Jadi misalnya di sini pakai pakai array berarti bisa ya array of gitu misalnya. Misalnya ini nama gitu. Terus kemudian di sini dibikin pakai array juga. Tapi kok error ya? Sebentar nih. Tipenya apa sih? Selection argument. Apa ini yang array ya? Sebentar. Oh. Oh ya, yang array yang sini yang atas. Yang atas tuh berarti gini nanti modelnya. Kalau mau dibikin ya, usia kurang dari tanda tanya. N nama sama dengan Christian misalnya kayak gitu. Nama tanda tanya juga, Ding. Nah, argumennya kita taruh di sini. Usianya kan parameter pertama, kita kasih 17 di sini ya. Terus nama di sini itu kita kasih gini. Nah, misalnya kayak gitu. Ya, seperti itu. Oh, tapi ini array kan nggak bisa campur ya. Berarti ini array list of. Bentar, kok nggak bisa juga.
Ya intinya gitu sih. Ini modelnya pakai tanda tanya, terus argumennya kita taruh sini ya. Itu. Kayaknya array ya, ini array bener kok. Oh, array of string biasa berarti. Ya, dibikin string semua. Tadi kan integer apa? Usianya integer ya. Nanti integernya tulis saja pakai string. Karena query kan dasarnya kan semuanya string ya. Gitu. Nah, ini sudah selesai. Nah, terakhir ini kursor ini kayak pointer ya. Kalau kalian masih ingat materi linked list ya. Dia kan dimulai dari head ya. Dari head terus geser next 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 gitu kan sampai sampai tail gitu kan. Nah, ini juga sama konsepnya ya. Ini pakai linked list gitu. Nah, kursor ini yang akan kita apa namanya? Kita iterasikan ya. Gitu. Nah, pakai ini caranya with cursor ya. With cursor ini salah satu notasi ini baru ya. Ya sebenarnya pakai while juga bisa sih. While cursor has next ya. Kita kursor ya mau move to next ya. Move to next ini kan kembalikannya boolean ya. Kalau misalnya dia masih bisa geser, dia akan balikin nilai true ya. Kalau masih bisa geser. Tapi kalau dia balikin false berarti emang udah habis. Gitu. Jadi bisa pakai ini kalau mau ya. Langsung cuman biar aman ya. Pakai with ini tadi ya maksudnya biar kalau kursornya itu ada datanya baru kita panggil ini ya. Gitu. Dan di dalamnya sini kita dalam with ini kita nggak perlu kasih lagi kursornya karena ini lambda ya. Lambda jadi kita langsung panggil move to next itu bisa ya. Ini langsung ada ini fungsi-fungsi yang dimiliki oleh kursor ya. Bisa langsung dipanggil tanpa harus manggil kursor di depannya. Gitu. Jadi ini bisa pakai while move to next ya. Selama kembalinya nilainya true ya kita bisa akses isinya. Gitu. Ini kenapa merah lagi? Oh, kursornya dikasih pentung di sini kali. Oh ya benar, pentung di sini. Oke, takutnya kalau kursornya null ya. Jadi kalau kalau ini null atau ini aja deh tanda tanya. Loh, nggak bisa. Oh, ya pentung aja. Jadi kalau kalau dikasih pentung, kalau null ya sudah, berarti resiko ditanggung sendiri. Kalau tanda tanya itu kalau null nggak bisa diakses, tapi ternyata dia nggak support yang tanda tanya ya. Jadi pakainya yang pentung ini ya. Itu. Nah, ini kemudian tinggal diambil masing-masing kolomnya ya, atau kolom nama ya. Kemudian di sini kan kursor ini kan ada fungsi namanya get string ya. Nah, di dalam get string ini kita bisa panggil indeksnya ya, kolom indeksnya. Jadi memang kita nggak bisa manggil nama kolomnya itu by index ya. Nah, ini kan indeksnya kan urutannya dari sini loh. Ini 0, ini 1, ini 2 gitu. Tapi kalau kalian misalnya apa namanya? Nggak ngerti urutannya bisa bolak-balik, bisa pakai ini aja. Fungsi namanya get column index ya. Get column index by namanya ya. Nah, tadi namanya kan ini kolom nama ini kan. Nah, ini emang agak panjang jadinya ya. Terus yang usia sorry. Ini usia. Ini saya ganti usia. Gitu. Oh ya, ini Mas reload data ini tadi list penduduknya saya clear isinya ya. Bentar mana sih tadi? List. Oh, ini harusnya deklarasinya di atas ya, bukan di sini ya. Karena mau diakses di tempat lain. Ini dihapus aja lah. Taruh sini ya. Ya biar bisa diakses di sini. Nah, ini di sini saya clear ya. Karena kan mau diperbarui ya. Jadi dihapus semua terus kemudian diisi data yang baru dari database kan gitu ya. Ini sudah dapat nama, sudah dapat usia. Ya kita tambahin ke sini list penduduk dot add ya. Add dolar dolar nama terus tanda kurung dalamnya dikasih dolar usia
Jadi nama dalam kurung 17 ya, Adi dalam kurung 17, Bambang dalam kurung 30 dan seterusnya ya. Oke, reload data. Oh, ini belum dipanggil. Nah, jadi ketika main activity-nya ini dipanggil onCreate di sini ya kita reload datanya ya buat ditampilin. Oke, kita coba sekarang. Ya, ini yang panjang stepnya karena kita pakai recycler view ya, jadi agak ribet. Ya, kalau di sini sih gampang ya, ini kan tinggal ini doang ya. Apa namanya? Nampilin datanya kan pakai pakai text view ya, tinggal ditimpa-timpa aja. Nah, ditimpa-timpa kayak gini nih. Ya. Ini lebih cepat yang di sini. Oke, kita lihat apakah berhasil. Harusnya tadi sudah ada 2 data kan yang ditampilin kan. Ada 2. Oh, nggak keluar. Harusnya ada ya. Bentar, ini nggak nongol. Eh, Sebentar, kemarin tuh adapternya nggak harus di anu ya, di notify ya. Sementara apa di sini harus di notify sekarang. Ini kalau sudah selesai adapternya saya notify dataset change. Di sini aja deh setelah while-nya selesai ini. Mungkin ini ya, saya print sekalian ke dalam log ya, biar kelihatan. Saya log. Ini kalau mau debugging bisa pakai ini ya, log ini ya. Tag-nya adalah SQLite misalnya. Saya copy aja isinya ini sama persis. Oke, nah ini log ini bisa dilihat di sini logcat ini. Kan tadi kan tag-nya mana nih? Tag-nya kan SQLite. Nah ini tag-nya bisa kita taruh di sini ya. Saya taruh di sini. Jadi supaya nanti yang muncul hanya yang mengandung tag SQLite gitu. Yang ada SQLite-nya di dalam. Itu ternyata panjang juga ya. SQLite-nya banyak. Harusnya SQLite penduduk gitu ya. Ya, kita lihat dulu aja. Oh, ini ada kok ini nih. Ya. Datanya ada ya. Artinya datanya sudah berhasil di lognya ini keluar ya. Dan ini kan sudah saya add ke sini ya. Cuman di recycler view-nya kok nggak mau nongol. Di sini nggak mau nongol. Mungkin ada yang salah. Bentar. Waktu ini kali. Recycler view. Oh, sebentar-sebentar. Item penduduk ini. Oh, ini head-nya ini wrap content. Adapternya mana tadi? Ini kan sudah di set text view, text view info, set data. Oke.
masih nggak keluar. Astaga. Hmm, ada step yang kelewatan kah? Oh, ini kayaknya lupa ya. Apa namanya? Layout manager-nya belum di set ya. Set layout manager ini. Jadi kalau ini nggak di set, dia recycler view-nya kan nggak punya ini, nggak punya, dia kan kontainer ya. Jadi harus ada recycler view ini mau ditampilin seperti apa ya. Linear layout manager. Nah, oke. Ya karena nggak ada layoutnya dipasang juga nggak bisa ya. Oke. Harusnya sekarang bisa. Nah ini ya keluar ya sudah ya. Ya meski kebesaran nih tulisannya harusnya saya kecilin. Tapi itu sudah keluar ya. Mungkin sebentar ini malah lupa tadi. Ketika saya nambah data di sini kan saya nambah data baru ini harusnya di reload lagi ya. Reload. Jadi kalau apa insert data baru ya harusnya langsung ketambah otomatis. Ini mungkin sekarang saya kecilin aja. Ini 18 aja lah. Oke, saya run ulang. Oke, kemudian saya masukin nama Bambang gitu misalnya ya. Usianya 50, saya simpan, thread. Nah, nambah ya. Ini nambah. Oke, sudah berhasil berarti. Nah, sekarang terakhir tinggal untuk tombol hapus ya. Tombol hapus ini, nah ini saya lupa ya kesalahannya itu adalah kita itu pakai recycler view, tapi kita nggak bikin kelas penduduk ya. Nah, kendalanya ternyata di sini saya baru ingat ya. Nah, di sini kan saya tombol hapus kan di apa namanya? Diinstansiasi di sini kan. Button ID btn hapus ya kan. Terus ini apa namanya? eh, apa saya set on click listener ya. Nah, di sini saya hapus ya, datanya saya hapus di sini gitu. Nah, biasanya kan datanya kan tipenya kan penduduk ya harusnya ya. Jadi di dalam data ini saya bisa hapus by ID-nya gini loh. Pengennya sih gitu, tapi ternyata tadi kan saya paksain pakai string. Nah, kendalanya ternyata di sini ya. Kendalanya di sini berarti ngakalinya saya ini aja hapus by nama aja ya, pakai query-nya ya. Delete mana sih? Nah, ini. Jadi delete itu caranya seperti ini ya.
Nah, sama sekarang saya ajarin triknya ya, karena kan kita di sini kan delete-nya kan di dalam adapter ya. Sementara DB-nya itu adanya di sini, di main activity kan. Nah, di main activity di sini kan database-nya itu. Eksekusi query kan semua di sini. Sebenarnya cara yang paling mudah adalah pertama kalian bisa bikin kelas database sendiri ya. Jadi semua database pakai kelas itu gitu. Atau yang kedua, database-nya dimasukin aja ke sini ya. Tambahin ke sini. Jadi adapter itu dia nerima parameternya DB juga. Gitu ya. Jadi DB saya taruh sini, berarti di sini harus saya perbarui ya. Di sini dia nerima parameter yang kedua itu var DB, tipenya SQLite database ya. Di sini. Nah, supaya bisa dipakai di sini ya. DB-nya ini bisa import nggak sih? Oh, nggak bisa ya. Berarti dari sini dioper lagi ya ke dalam sini ya. Ya jadi stepnya agak panjang tapi ya apa namanya? Paling gampang sih menurut saya sih gini ya. Ini DB-nya saya oper ke sini. Ya. Kalau di Java tuh kita bisa ngakses punyanya parent langsung sih. Makanya kalau di Kotlin ternyata nggak bisa. Jadi kalau di sini ada DB, di sini kita bisa langsung panggil DB tanpa harus oper-operan kayak gini ya. Gitu. Nah, di sini sekarang bisa ya, kita delete. Nah, bisa. Oke, berarti kita tinggal copy aja bagian yang ini. Apa namanya? Selection. Oke. Bikin ininya, query-nya ya. Ini untuk argumennya. Jadi kan tadi kan seperti contoh tadi kan ada selection sama selection argumen. Jadi ini apa namanya? Kita by nama kan. Jadi saya copy ini ya. By nama ya. Jadi kolom name, nama, like tanda tanya. Jadi ditaruh di sini. Argumennya itu diganti dengan tanda tanya. Terus value-nya kita dapat dari ini ya. Selection args. Ini pakai array of string ya. Tipenya harus array meskipun hanya satu ya tetap pakai array gitu. Nah, problemnya adalah ini tadi datanya ini kan langsung kecampur ya. Nama digabung dengan usia. Berarti saya pakai ngakalinya pakai apa ya? Pakai split kali ya. File data array sama dengan data split pakai kurung buka aja ya. Delimiternya ini kurung buka sama tanda kurung. Nah, berarti kan data array di indeks 0 itu adalah namanya ya. Ini cara yang tidak direkomendasikan. Oke, ya ini. Nah, kalau sudah baru ini panggil db.delete ya. Kayak tadi database kontraknya masukin sini. Kok nggak kebaca? Kok file sih ini? Nah, ini. Terus penduduk, terus table name, lalu apa namanya? Selection sama argumennya. Oke. Nah, harusnya terhapus ya by namanya ya, berdasarkan nama. Nah, cuman di sini itu habis delete kan harus di refresh lagi ya, di reload lagi. Cuman kan fungsi reload itu kan adanya kan di sini kan di main activity ini ya. Nah, kita dari adapter kita nggak bisa akses ke sana. Nah ini yang agak anu ya, agak ribet ya. Nanti mungkin kalian suatu hari kalau bikin program beneran ada menemui kasus seperti ini ya, itu ngakalinya bisa pakai namanya callback function ya. Nanti bisa cari aja. Nah, kalau saya jelasin kepanjangan ya. Waktunya nanti habis. Jadi kita close aja nanti terus kita buka lagi gitu aja lah ya. Kemudian kok ada yang errornya apa ya? DB
Oh, duh, tadi. Oh, sorry sorry, yang harus diganti ininya ya. Penduduk ini database-nya pakai tanda tanya juga ya. Bisa null soalnya. Ini. Nah, oke. Oke, ya sudah. Kita jalanin ya. Ini bagian yang terakhir, ngapus ya. Jadi kalau mau, apa ini? Oh, ini yang ini tadi mana tadi? Nah ini, oke. Ya karena ini tadi saya bikinnya ini ya, tombol hapusnya kan di sini, ya kan? Tombol hapus di sini. Loh, apalagi nih? Astaga. Oh, alah ini lagi. Pentung aja. Tombol hapusnya tuh di recycler view, padahal nanti yang harus di refresh itu adalah di main activity. Ya, nah itu bisa pakai namanya callback function ya. Kalian kalau mau cari googling aja Android callback function ya, gitu. Callback namanya. Jadi dari ini waktu waktu manggil tombol ini, waktu manggil fungsi ini, bind view ini termasuk dalamnya sini. Ini kalau sudah selesai kita bisa panggil callback-nya. Callback-nya itu adalah fungsi ini. Fungsi reload ini yang jadi callback-nya. Gitu. Ngakalinya gitu. Oke. Mana tadi? Ini ya. Kita coba hapus thread. Saya pencet. Nah, yang nggak kelihatan karena kan nggak auto ini ya. Saya coba buang dari sini, kemudian saya panggil lagi ini. Nah, Christian itu hilang ya. Oh, atau ini aja ya, pakai inspection-nya kan ada ya. Di sini kan harusnya kelihatan. Nah, ini kan hilang ya. Kita coba hapus Bambang. Saya pencet thread. Saya refresh. Nah, hilang ya Bambang ya. Terus terakhir saya sendiri, Christian Adi Nugraha, saya refresh. Belum kepencet kayaknya. Thread. Saya refresh. Nah, hilang ya. Hapusnya berhasil. Gitu. Cuman nggak auto refresh aja ya, tinggal ditambahin namanya callback function ya. Di sini callback function itu kita bisa manggil fungsi yang ada di luar ini, di luar kelas ini gitu. Ya fungsinya di sini. Reload data ini yang mau kita panggil sebenarnya, ya kan. Nah, itu pakai callback function. Oke, ya itu mungkin untuk materi hari ini. Lumayan lama juga ya. Ada yang mau ditanyain nggak tentang ini? Aslinya sih sebenarnya nggak perlu sesusah ini. Ini saya mempersulit diri ya pakai recycler view. Ya biar bagus ya, biar bisa dipasangi tombol-tombol ini loh, ada nama ada tombol kan harus pakai recycler view ya, gitu. Kalau contoh di modul sih cuma nampilin doang ya, nampilin doang apa pakai teks gitu, terus kemudian kalau mau ngapus ya masukin di sini namanya siapa terus dihapus. Nah, jadi ngapusnya by nama atau by usia gitu. Ini yang di modul ya. Kalau di sini kan saya pakai yang lebih advance gitulah ya, ngapusnya ya langsung di recordnya itu sendiri gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, kelas kita mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Eh, jangan lupa dikerjakan kuisnya ya. Sama, oh sebentar-sebentar. Ini untuk latihannya apa ya sekarang ya? Oh, tambahin searching ya. Tambahin searching untuk ini apa? Latihannya itu tambahkan fitur pencarian ya. Ada latihan di atas. Sebenarnya tinggal tambahin tombol aja sih. Jadi misalnya ini ada tombol, tadi kan kita punya tombol simpan. Terus kalau mau ngikutin ini juga boleh ya, tombol hapusnya pakai yang kayak di modul juga nggak apa-apa. Nah, cuman sama satu lagi,
cari gitu ya. Jadi kalau saya masukin namanya, contohnya datanya ini ya, Agus gitu, terus saya pencet tombol cari, ya nongol cuma Agus doang ya. Terus kalau misalnya saya pencet tombol saya masukin usia 17, saya pencet tombol cari, ya yang semua yang usia 17 akan muncul kayak gitu. Ya. Caranya sama kayak ini tadi ya, sama kayak pas ini kan di bagian ini kan ada selection sama selection argumen ya. Di bagian kursor. Nah, ini untuk function cari ini di copy aja ya. Kemudian di bagian selection itu diisi seperti waktu ngapus tadi loh. Selection tuh ini ya. Selectionnya tuh nama, like, tanda tanya gitu kan. Nah, terus ini, nah argumennya ini pakai array ini. Namanya yang dicari diambil dari edit text tadi ya. Gitu. Atau usia juga sama, nanti usianya tinggal ditambahin belakangnya ya. Kayak gitu. Ini sama persis kayak yang selection sama selection argumen ini ya. Gitu caranya. Tinggal masukin ke sini sama sini ya. Gampang ya. Itu aja mungkin. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum saya tutup mungkin? Nggak ada? Oke, ya sudah, kalau nggak ada mungkin kelasnya cukup ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke. Ya, Terima kasih, Pak. thank you Terima kasih, semuanya. Pak. Masih Terima kasih, Pak.